Selamat pagi Bu, ini CV dan surat lamaran saya. Selamat pagi. Baik, saya terima ya. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan interview di perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Gaida, biasa dipanggil Syifa. Saya berusia 22 tahun. Saya telah menyelesaikan studi di D3 Digital Marketing Telkom University dengan IPK akhir 3,97. Selama berkuliah, saya aktif di organisasi internal kampus, menjadi asisten praktikum, mengikuti internship di perusahaan, dan juga mengikuti kegiatan kampus ambasador. Saya memiliki kemampuan di bidang marketing dan sosial media dan akan terus mendalaminya. Oke Syifa, apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda melamar pekerjaan di perusahaan ini? Bank Mandiri adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Bank Mandiri memiliki banyak pilihan jasa yang fleksibel, syaratnya mudah, dan aman bagi nasabahnya. Dengan saya bergabung di Bank Mandiri, khususnya di posisi sales generalis, saya dapat bergabung untuk meningkatkan sales perusahaan dan memperluas kebermanfaatan Bank Mandiri di masyarakat. Dengan ilmu yang saya miliki dari perkuliahan dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, saya banyak belajar tentang sales dan teknik marketing, dan tentunya akan terus saya perdalam. Sehingga dengan kemampuan dan ilmu tersebut, saya memutuskan untuk mendaftar dan melamar di posisi sales generalis di Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri memiliki nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dan nilai-nilai tersebut relevan dengan nilai-nilai diri saya. Sehingga saya yakin bahwa dengan bergabung di Bank Mandiri, saya juga dapat mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Ukurlah bagaimana ketahanan Anda terhadap tekanan dan stres. Stres atau tekanan dapat disebabkan karena masalah pekerjaan maupun masalah pribadi. Menurut saya cukup tahan dalam menghadapi tekanan dan stres khususnya di dunia kerja. Apabila diukur dari skala 1 hingga 10, saya menilai diri saya ada di posisi 9. Dan dalam menghadapi tekanan maupun stres di dunia kerja, saya selalu berusaha menyelesaikan tanggung jawab dan job desk saya sebaik-baiknya, serta mencari solusi dan meminimalisir stres tersebut dengan menenangkan diri saya. Selanjutnya, sebutkan dan uraikan kelebihan dan kekurangan Anda serta visi misi Anda. Saya memiliki kemampuan komunikasi dan public speaking yang baik. Kemampuan saya dalam komunikasi dan public speaking ini membuat saya sering ditugaskan dan diamanahkan menjadi MC dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus. Saya juga memiliki time management yang baik serta berusaha menjalankan semua kegiatan saya tepat waktu dan disiplin. Untuk kekurangan, saya adalah seorang yang pelupa. Namun, saya selalu berusaha mencari solusi atas kekurangan tersebut. Saya membuat jurnal harian saya yang berisi kegiatan-kegiatan penting maupun hal-hal penting yang harus saya lakukan. Setiap hari saya membuat to-do list kegiatan yang harus saya lakukan agar tidak ada kegiatan yang terlupakan maupun terlewat. Untuk visi misi hidup saya, visi saya adalah menjadi seorang yang berakhlak mulia dan selalu menebarkan kebaikan terhadap masyarakat dan lingkungan luas. Untuk misinya, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai perintahnya dengan ikhlas. Lalu yang kedua adalah selalu belajar dalam setiap kondisi dan keadaan. Lalu yang ketiga adalah selalu menolong dan menebar kebaikan terhadap sesama dalam hal kebaikan. Dan yang keempat adalah selalu berteman dengan baik dan memperluas jaringan relasi dan pertemanan saya. Kemudian, bagaimana dengan aspek kepercayaan diri Anda? Menurut saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik. Saya percaya dan yakin atas skill dan kemampuan saya dan percaya bahwa itu dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Saya juga percaya dan yakin atas skill dan kemampuan saya untuk menjalankan tugas, menjawab tantangan yang ada, dan mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Saya juga percaya bahwa kepercayaan diri itu dapat menular dan memberikan positive vibes kepada lingkungan sekitar.
Seberapa besar tingkat kemampuan dalam mencapai keberhasilan? Lalu, apa indikatornya? Pencapaian dalam keberhasilan memiliki indikator yang berbeda-beda setiap konteksnya. Saya biasanya memiliki standar indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan saya. Dan saya selalu berusaha untuk melampaui target tersebut dengan ambisi dan tanggung jawab yang penuh. Boleh ceritakan mengenai pengalaman dan kemampuan organisasi Anda? Selama berkuliah, saya mengikuti 2 organisasi internal kampus, yaitu Lembaga Dakwah Kampus Alfat Telkom University dan juga Marketing Competition Society. Lembaga Dakwah Kampus Alfat Telkom University adalah UKM kerohanian di bawah kemahasiswaan Telkom University. Saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah Fakultas Ilmu Terapan pada periode 2021. Sebagai Wakil Ketua, saya dan Ketua bekerja sama dalam mengkoordinasikan 38 pengurus agar kepengurusan dapat tetap keep on track. Selain itu, saya juga menjalankan dan memastikan 27 program kerja dapat berjalan dengan sukses selama 1 tahun kepengurusan. Yang kedua adalah Marketing Competition Society atau yang biasa disebut dengan MCS. MCS adalah organisasi di bawah program studi D3 Digital Marketing yang fokusnya adalah meningkatkan prestasi mahasiswa melalui kompetisi dan lomba. Dengan mengikuti organisasi dan kepengurusan ini, saya banyak belajar mengenai problem solving, manajemen emosi, dan juga manajemen waktu. Sebagai ketua dan wakil ketua, saya harus bisa melakukan problem solving terhadap masalah-masalah yang ada dengan cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, saya juga harus bisa manajemen waktu saya dan membagi waktu antara akademik dan juga kegiatan non-akademik seperti lomba, seperti kepanitiaan, dan juga organisasi. Coba ceritakan pengalaman kerja atau magang sebelumnya. Selama berkuliah, saya pernah mengikuti internship di Brain Academy by Ruang Guru sebagai Sales and Marketing Intern selama 3 bulan. Di sana, saya bersama tim berhasil meningkatkan sales melalui campaign yang berjalan. Saya juga banyak belajar mengenai teknik sales dan juga marketing yang baik dari kakak-kakak mentor yang ada di Brain Academy. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Bank Mandiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri keuangan perbankan yang menyediakan jasa tabungan, giro, deposito, investasi, dan juga banyak program lainnya. Bank Mandiri memiliki visi menjadi partner finansial pilihan utama Anda dengan misi menjadi solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Bank Mandiri memiliki nilai-nilai yang diterapkan perusahaan untuk karyawannya juga, yaitu akhlak, yang berarti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Besarnya gaji yang ingin diminta ketika diterima kerja di perusahaan ini? Ekspektasi gaji saya adalah di kisaran angka 3 hingga 4 juta rupiah karena angka tersebut merupakan kisaran gaji posisi sales generalis di industri perbankan di Indonesia, serta angka tersebut juga cocok dengan UMR di Kota Malang. Baik, sudah cukup interview kali ini. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kami infokan by email ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan wawancara yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga untuk informasinya, Bu. Selamat siang, Bu. Ini surat lamaran dan CV saya. Selamat siang, saya terima ya CV dan surat lamarannya. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah baik, Bu, dari rumah ke sini. Kalau boleh tahu, daerah mana rumahnya? Rumah saya di daerah Kalimalang, Bu, di dekat Jembatan Layang. Oh, oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Ya sudah, sekarang silahkan perkenalan diri terlebih dahulu secara singkat.
Baik, perkenalkan, nama saya Arifa Nabila Nanto, biasa dipanggil Arifa. Saya berasal dari instansi Telkom University, jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Saat ini saya tinggal di Jakarta. Mengenai pengalaman kerja, saya seorang fresh graduate dan saya mahir di bidang komunikasi dan public speaking. Baik, sekarang apa alasan Anda sehingga memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Alasan saya melamar di perusahaan ini karena saya ingin mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan ibu, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan, karena saya memiliki dedikasi yang tinggi dan kemampuan diri yang bisa mengembangkan di perusahaan ini. Coba ukur bagaimana ketahanan Anda dalam menghadapi tekanan dan stres. Poin 1 dari 10, tingkat ketahanan stres saya berada di poin 7, karena saya mudah terfikirkan banyak hal, akan tetapi saya mampu bekerja di bawah tekanan. Sekarang coba sebutkan dan uraikan kelebihan, kekurangan diri, serta visi misi diri. Saya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan public speaking yang baik, sehingga saya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Akan tetapi, saya memiliki kekurangan, yaitu fokus saya cepat hilang apabila ada seseorang yang memotong pembicaraan saya. Maka dari itu, saya memberitahu terlebih dahulu kepada lawan bicara untuk tidak memotong pembicaraan ketika saya sedang berbicara. Saya juga sedikit sulit membaca dalam jarak jauh, itu sebabnya saya menggunakan kacamata. Seberapa besar tingkat kemampuan Anda dalam mencapai keberhasilan dan apa indikatornya? Tingkat kemampuan saya di atas rata-rata karena saya berdedikasi tinggi terhadap perusahaan ini. Saya mampu mengerjakan semua tugas yang perusahaan berikan dan saya mampu bertanggung jawab atas perusahaan. Bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Adapun aspek kepercayaan diri saya sangat tinggi karena saya mudah cepat berkomunikasi dengan orang baru dan saya merasa lawan bicara saya senang ketika berkomunikasi dengan saya, karena saya mampu memahami lawan bicara saya dengan baik. Coba ceritakan pengalaman dan kemampuan organisasi Anda. Adapun pengalaman dan kemampuan organisasi saya selama perkuliahan, yaitu pernah menjadi panitia acara Maicester dan pernah mengikuti kejuaraan non-akademik video edukasi. Kemudian, coba ceritakan pengalaman kerja atau magang sebelumnya. Adapun pengalaman kerja saya pernah kerja paruh waktu di coffee shop bagian konten spesialis dan saya juga pernah magang di customer service Grapari, fokus pada bagian customer service. Apa yang Anda ketahui tentang profil perusahaan ini? Saya sudah mengenali perusahaan ini, di mana perusahaan Bank Mandiri bangun pada tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Letak kantor pusat berada di Jakarta dan menjadi bank terbesar se-Indonesia dalam hal aset, pinjam, dan deposit. Ketika nanti Anda diterima kerja di perusahaan ini, berapa besar gaji yang Anda minta? Adapun gaji yang saya inginkan ketika saya diterima di perusahaan ibu yaitu sebesar 4 hingga 5 juta, karena menurut saya gaji segitu sudah sesuai dengan pendidikan yang sudah saya tempuh. Baik, terima kasih sudah cukup wawancara hari ini dan untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan menyusul. Baik, terima kasih.